Pertengahan Agustus lalu, di sebuah kanal YouTube, Grace Natali yang juga merupakan tokoh penting Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, mengungkap bahwa Prabowo Subianto menyesal pernah dekat dengan kelompok Islam yang menurutnya intoleran. Grace Natali menyebut bahwa pernyataannya dipelintir oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi isu itu seperti bola salju, menggelinding dan terus membesar. Isu intoleran atau juga radikalisme memang seringkali berkelindan dengan politik. Kita tahu ya, Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 mendapatkan dukungan kuat dari kelompok Islam perkotaan yang sering diidentifikasi sebagai kelompok radikal dan intoleran. Toleransi memang belum menjadi kesadaran bersama di Republik ini. Kasus-kasus intoleransi masih kerap terjadi. Presiden Jokowi pada Muktamar Sufi Sedunia di Pekalongan kemarin menekankan bahwa sikap moderat dan kebersamaan harus menjadi perhatian bersama agar bisa meningkatkan toleransi supaya Indonesia dan dunia terjaga perdamaiannya. Bersama saya, Ayah NH, inilah Suluh Bangsa. Mari menjaga suluh bangsa agar tetap menyala kesadaran agama dengan benar, agar tetap menyala empati dalam hati, dan tetap menyala emansipasi di dalam diri. Inilah Suluh Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh bahagia untuk kita semua. Pada akhir musim panas di tahun 1683, John Locke, seorang lulusan dan pengajar Universitas Oxford yang dinyatakan buron oleh pemerintah Inggris gara-gara pemikirannya tentang pentingnya memiliki sikap toleransi kepada kelompok yang berbeda keyakinan, dianggap telah menghasut rakyat, mengirimkan surat kepada sahabat karibnya Philip van Limbach. Dengan hati yang merintih melalui diskusi antar surat tersebut, gagasan-gagasan tentang toleransi mengalir deras hingga mewujud sebuah buku A Letter Concerning Toleration. Terbit pertama kali dalam bahasa Latin. Gagasan Locke inilah yang menjadi wacana mula yang memunculkan teori toleransi dalam sistem sosial modern, khususnya pada toleransi antar agama. Toleransi akan kebinekaan, demikian kata Locke, bukan sekedar kelapangan hati menerima perbedaan dengan orang lain, tetapi bagian dari kewajiban hukum. Perbedaan adalah sifat alamiah masyarakat, sehingga ketika mereka berada dalam dan sebagai masyarakat, maka toleransi menjadi kemutlakan logis. Locke seolah ingin menyampaikan pesan bahwa siapapun yang bersikap intoleran, mengingkari perbedaan, atau bahkan memaksakan keseragaman dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, maka dia sebetulnya sedang melawan kodrat alamiah dari struktur masyarakat itu sendiri. Teori Locke ini, kendati pun pada waktu-waktu berikutnya dianggap terlalu sederhana, boleh jadi ada benarnya. Sejarah dunia mencatat kebijakan-kebijakan politik suatu pemerintahan yang ngotot melakukan penyeragaman, lalu tumbang seiring waktu oleh masyarakat itu sendiri. Raja Louis ke-14 di Perancis memaksa seluruh warga Perancis memeluk Katolik. Dalam beberapa saat cukup berhasil, tapi tidak bertahan lama. Belum lagi tentang aksi militer Hitler yang membumi hanguskan warga keturunan Yahudi di Jerman. Toh gagal juga pada akhirnya. Pendeknya, setiap kali pemimpin bangsa membuat kebijakan penyeragaman masyarakat, intoleran dan menolak kebinekaan, lambat laun masyarakat akan mencari keseimbangannya sendiri. Inilah yang dimaksud kodrat kebinekaan. Tanpa spirit toleransi, yang muncul adalah kecurigaan. Mereka merasa benar sendiri dan akhirnya memantik sikap kebencian, radikalisme, dan terorisme.
Pelaku teror biasanya adalah orang-orang yang hidup secara eksklusif, tertutup, tak mau membaur dengan masyarakat lainnya, menutup diri dari masyarakat karena menganggap perilaku keagamaan masyarakat di luar kelompoknya salah, bahkan sesat. Berawal dari hilangnya toleransi inilah radikalisme muncul. Dari kebencian yang membuncah karena menuduh yang lain itu sesat dan kafir, mendorong aksi kekerasan dan terorisme. Spirit ini pula yang saat ini tengah mempengaruhi Arab Saudi. Ya, Saudi yang dulu dikenal dengan pemerintahan otoriter, terutama dengan dominasi Wahabisme, kini telah berubah total. Bahkan putra mahkota Muhammad bin Salman tidak jengah ketika mengatakan ia akan membawa negeri kaya minyak itu kembali seperti dulu, menjadi Islam yang moderat dan terbuka terhadap dunia dan semua agama. Tuturnya dalam wawancara dengan harian Inggris The Guardian. Islam adalah agama samhah. As-samhah itu artinya toleransi, yaitu agama yang mengajarkan pemeluknya untuk memiliki sikap tasamuh yang berarti toleran. Toleransi bukan hanya kepada perbedaan di internal umat Islam, tetapi juga toleransi kepada pemeluk keyakinan dan umat agama yang lain, selama umat agama tersebut juga mengembangkan sikap yang serupa. Piagam Madinah yang diprakarsai oleh Rasulullah SAW mengikat kehidupan bermasyarakat dalam tata pemerintahan baru di Madinah untuk saling menghargai antara kaum muslimin, non-muslim, dan suku-suku Arab di sekitaran negeri Madinah. Bisa disebut Piagam Madinah merangkul seluruh komponen masyarakat dan merupakan konsep undang-undang pertama dalam sejarah politik dunia Arab. Di bawah payung Piagam Madinah, kelompok muhajirin, kaum Ansar, orang-orang Yahudi, dan kabilah-kabilah di Madinah melebur saling bertoleransi dalam ikatan kebangsaan. Piagam Madinah juga menjelaskan secara rinci mengenai sumber-sumber kekuasaan dan pembagian kedaulatan yang mewujud pada tasyri'iyah atau legislatif, qada'iyah atau yudikatif, dan tanfidhiyah atau eksekutif. Selain Piagam Madinah, Rasulullah juga mengatur hubungan penuh toleransi dengan komunitas non-muslim, di antaranya komunitas Yahudi yang berada di dekat Madinah. Rasulullah SAW memberikan kebebasan mutlak kepada mereka dalam hal agama, harta, dan tidak ada sama sekali siasat untuk pengusiran dan permusuhan. Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah menyebutkan bahwa klausul-klausul diakhiri dengan kalimat perjanjian antar umat itu tidak boleh dilanggar kecuali oleh orang yang memang zalim atau jahat. Artinya bahwa bila pun di waktu berikutnya ada agresi kepada komunitas Yahudi, hal itu lebih dikarenakan perbuatan mengkhianati perjanjian yang telah disepakati bersama. Jadi bukan persoalan agama. Komitmen kebinekaan atas dasar kemanusiaan tersebut tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk perjanjian. Nabi SAW juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tataran pemerintahan maupun hubungan sosial. Jauh-jauh hari sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya pada pertengahan tahun kelima kenabian, beliau memiliki kepercayaan yang tinggi kepada penganut Nasrani di Habasyah atau Abisinia untuk tidak menzalimi umat Islam. Di saat kaum muslimin awal mendapat teror dan tekanan dari Quraisy, beliau menghijrahkan sebagian kaum muslimin ke sana guna mendapatkan suaka dalam beberapa waktu di Habasyah. Habasyah atau Abisinia adalah sebuah negeri di Afrika yang dipimpin oleh Asimah An-Najasyi, seorang Nasrani yang adil. Penduduk Habasyah juga mayoritas memeluk Nasrani. Namun demikian,
Tidak seorang pun yang dizalimi atas dasar keyakinan dan agamanya. Justru pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat Habasyah kepada rombongan imigran Muslim awal tersebut cukup baik. Bahkan suatu ketika Rasulullah berdiri ketika menjumpai iring-iringan jenazah Yahudi yang hendak melakukan proses pemakaman demi memberikan penghormatan. Mula-mula muncul pertanyaan dari para sahabat. Ya Rasulullah, itu kan jenazahnya orang Yahudi. Tapi dengan bijak Rasulullah SAW memberikan pertanyaan balik. Bukankah dia juga manusia? Kebangsaan dibangun atas dasar kemajmukan warga negara. Kemajmukan yang diikat oleh komitmen bersama untuk mewujudkan bangsa dan negara yang merdeka, toleransi antar agama, kemanusiaan yang berkeadilan, terlepas dari kebodohan, dan keinginan luhur untuk tampil menjadi bangsa bersatu yang berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Selama toleransi dihargai, sikap yang merasa benar sendiri dihindari, maka stabilitas politik akan tetap terjaga. Sikap moderat dalam beragama dan saling berinteraksi akan memungkinkan untuk bersatu dalam keberagaman. Unity in diversity. Jadi apa ya motif dan tujuan Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran? Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Sampai jumpa.